Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Di siang yang berbahagia ini, Ibu akan memberikan tutorial bagaimana cara bergabung dengan Google Classroom. Karena seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa untuk pembelajaran kita di tahun pelajaran 2020-2021 ini, itu kita pembelajarannya adalah secara jarak jauh, baik secara daring maupun secara luring. Yang daringnya kita menggunakan Google Classroom. Nah, inilah langkah-langkah bagaimana caranya kita untuk bergabung dengan Google Classroom. Sebelumnya sudah disampaikan bagaimana cara Ananda untuk membuat akun, ya, akun dari Gmail yang sudah kita pelajari bagaimana cara membuatnya. Bagi yang sudah mempunyai Gmail, tinggal Ananda login saja menggunakan akun Gmail. Kemudian berikutnya, Ananda ketikkan pada bagian searching di Google, itu Google Classroom. Google Classroom. Oke, kita klik. Kita tunggu sampai dia muncul linknya. Nah, Ananda, untuk Google Classroom, itu bisa Ananda install di handphone Ananda, atau di laptop atau di komputer, dan bisa juga Ananda aktifasikan atau Ananda aktifkan itu melalui website. Ya, tinggal kita men-searching ya di bagian Google, bagian searching dari Google. Ya, nah ini Google Classroom-nya sudah muncul setelah kita lakukan searching. Kita klik Google Classroom, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai dia muncul. Oke, kita masih proses menunggu. Nah, ini tampilan awal pada saat kita mengaktifkan Google Classroom. Nah, kalau Ananda yang baru berkomunikasi dengan Google Classroom, ini biasanya itu masih kosong, ya. Tetapi kalau ini Ibu sudah buat beberapa kelas, berarti ini tampilannya. Nah, ini mungkin tidak perlu Ananda ketahui ya, karena Ananda cukup yang harus Ananda tahu untuk bergabung dengan Google Classroom, Ananda harus mempunyai kode kelas. Nah, kode kelas itu dari mana kita dapatkan? Itu nanti akan di-sharing oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Kemudian, untuk bergabung, itu kita klik tanda plus ya di bagian sudut atas ini. Nah, lalu bagaimana langkah selanjutnya? Di sini ada gabung ke kelas, lalu ada buat kelas. Kalau versi masih ada yang masih versi English, versi bahasa Inggris, ini gabung ke kelas ini join to class atau create class. Jadi untuk buat kelas ini itu hanya dilakukan oleh guru. Kalau siswa itu tinggal klik join to class atau gabung ke kelas. Oke, tinggal kita memasukkan kode kelasnya. Nah, kode kelas ini di mana kita dapatkan? Itu akan dikirim oleh guru mata pelajaran masing-masing. Karena kita sudah mempunyai grup WA-nya masing-masing, berarti kita tinggal menunggu ya kodenya untuk masuk ke kelas. Nah, ini ada beberapa kelas yang sudah Ibu buat. Ini contohnya bagaimana nanti guru men-sharing ya, sharing dari kode kelasnya. Nah, yang akan dikirim guru hanya ini, hanya kode kelasnya. Contoh ini, kode kelas untuk kelas 11 MIPA, tutup dulu. Kelas 11 MIPA 1, kode kelasnya yaitu untuk bimbingan TIK RYAB6CZ. Nah, ini yang akan Ananda masukkan nanti di kode kelas tadi. Ya, seperti tadi, Ibu ulang. Oke, Ananda klik tanda plus yang ada di bagian atas, buat atau gabung dengan kelas. In English-nya, itu adalah create or join to class. Ananda pilih, itu adalah gabung ke kelas, join to class. Masukkan kode kelasnya tadi. Ya, lalu kita klik gabung. Karena Ibu yang buat kelasnya di sini Ibu berstatus guru, jadi ini tidak aktif. Jadi kalau Ananda setelah masukkan kode kelas, ini berwarna biru nanti yang gabung. Ya, tinggal Ananda klik saja di situ. Ananda akan masuk ke dalam kelas ya, sesuai dengan kode kelas yang Ananda inputkan tadi. Oke. Nah, kita anggap Ananda sudah masuk ke dalam kelas Ibu. Oke, ini contohnya.
Nah, ini adalah tampilan dari Google Classroom. Di sini ada kelas 11 MIPA 1 bimbingan TIK, ya. Di sini kita klik panah ke bawah, mata pelajaran bimbingan TIK, ruangannya adalah Primadora Khairul. Ya, sesuai dengan nama guru mata pelajaran itu akan berbeda-beda nantinya tergantung dari guru mata pelajaran masing-masing men-setting ya pada saat mereka membuat kelas. Oke, di sini ada beberapa tab, forum, ada tugas kelas, ya, ada anggota, kemudian ada nilai. Ini dalam versi Indonesia. Nanti Ananda mungkin bagi yang masih dalam versi Inggris, silahkan menyesuaikan saja. Untuk forum, di sini Ananda bisa melakukan komunikasi dengan teman sekelas Ananda. Ya, sama seperti chat yang kita buat di WhatsApp. Ya, tinggal kita melihat, mungkin memantau, menyimak. Karena kondisinya saat ini Ananda wajib standby dari jam setengah 8 sampai jam 12. Itu jadwal nanti akan di-sharing oleh Pak Andi. Ananda harus selalu memantau kira-kira tugas ataukah materi apa yang diposting oleh guru Ananda di sini. Ya. Lalu kalau ingin bertanya ataupun memberikan bantuan ke teman, tentunya tidak di dalam hal untuk ujian ya, atau untuk namanya kita pembelajaran, tentu kita bisa diskusi di sini. Ya, kalau seandainya kurang paham, Ananda bisa bertanya di bagian forum ini. Lalu bagaimana untuk melihat tugas? Nah, kita klik tugas kelas. Ini ada beberapa, mungkin ini yang sudah Ibu buat, diantaranya ada panduan pembelajaran. Kira-kira selama pembelajaran itu bagaimana istilahnya peraturan-peraturan yang kira-kira bagaimana selama di Google Classroom selama pembelajaran daring, apa yang harus Ananda patuhi, apa yang harus Ananda ikuti, aturan-aturan yang sudah dibuat oleh guru, lalu apa panduan apanya, itu tergantung bagi guru yang membuat, ya. Lalu ada bahan pembelajaran. Di sini Anda tinggal klik saja. Kira-kira apa-apa saja ya materi-materi pembelajaran yang ada di dalam ini. Ini tergantung juga kalau seandainya gurunya membuat bahan-bahan pembelajaran. Ini karena Ibu baru buat, maka dalam kondisi kosong. Ya, kalau seandainya ada isinya, nanti Anda klik saja, tinggal Anda baca, ya, pahami, dan ya kalau seandainya nanti ada tugas dari gurunya, nanti Anda bisa pilih di tugas. Ini tampilannya tergantung dari gurunya masing-masing. Bagaimana cara mereka untuk membuat ini? Apakah mereka hanya langsung ke tugas saja di sini, ataukah mereka melampirkan bahan, ya, ataukah juga ada melampirkan absen? Ananda bisa melihatnya semuanya di tugas kelas. Tapi semua perintah-perintah dari guru akan ada di tugas kelas, ya. Ini contoh tugas kelasnya. Misalnya Ibu sudah buatkan tugas kelasnya, tugas BKTIK, itu menggunakan Google Form. Oke, kita tunggu sejenak bagaimana bentuknya atau tampilannya. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh hanya yang contoh sederhana untuk tugasnya. Yang Ibu buat di tugas di Google Form ya. Lalu apalagi masalah absen. Absen ini tergantung juga apakah gurunya membuatnya di sini atau tidak. Ya, biasanya ini wajib karena Ananda harus standby ya dari jam pembelajaran pagi setengah 8 sampai selesai. Itu akan di-share oleh guru mata pelajarannya masing-masing absen siswa yang nanti otomatis akan rekap ya kalau menggunakan Google Formulir ini. Nah, di sini ini contohnya absensi siswa, mata pelajaran bimbingan TIK kelas 11, nama. Nah, di sini tinggal Anda entikan saja data-datanya. Ya, ini juga tergantung oleh guru yang membuat bagaimana formatnya. Anda hanya tinggal mengisi saja isi datanya, ya. Kalau sudah selesai, diklik, dipilih. Nah, ini ada tanda bintang. Tanda bintang ini wajib Anda isi. Kalau tidak diisi, dia tidak bisa ya kita melanjutkan untuk mengisi yang ke bawah. Karena wajib, sifatnya adalah wajib diisi. Nah, ada tanda bintang. Lalu jenis kelamin laki-laki perempuan. Ini tergantung juga formatnya oleh guru masing-masing. Kalau sudah selesai Ananda mengisi, Ananda klik kirim. Nah, ini juga tidak asing bagi Ananda yang aktif pada saat kita pesantren Ramadan kemarin.